yang kita lihat di atas begitu luasnya tanpa tiang. Dari mana kira-kira bisa dilakukan terjadi seperti itu? Karena memang Allah memiliki sifat kun fayakun, jadi maka jadilah. Biasanya kalau kita membuat bangunan semakin luas semakin banyak tiangnya. Nah sekarang mesti ada berapa tiangnya tuh, walaupun di tengahnya enggak ada, tapi dibantu oleh tiang-tiang yang ada di pinggir-pinggir. Allah menciptakan langit begitu luas, ya, sejauh mata memandang dan bahkan lebih luas dari itu semua. Ternyata Allah tidak kemudian menciptakan langit disertai dengan tiang agar kemudian menjadi indah. Maka ayat berikutnya, wa ja'alal qamara fihinna nura, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya, akan memperindah di malam hari ketika terbit bulan, sehingga para nelayan bisa berada di tengah laut dengan bantuan bulan. Dengan bulan itu kita kaum muslimin bisa beribadah dengan baik, karena kita bisa menentukan awal Ramadan dengan munculnya hilal. Kita kemudian bisa menetapkan akhir Ramadan dengan munculnya hilal. Kita bisa berpuasa di tengah bulan tanggal 13, 14, 15 karena bulan. Berarti bulan ini fungsinya sangat besar. Apalagi kita ini banyak ibadah berdasarkan peredaran bulan, kecuali sholat, ya. Sholat itu kita lakukan berdasarkan peredaran matahari. Makanya jadwal salat itu ditetapkan berdasarkan bulan-bulan syamsiah. Bulan-bulan apa? Bulan-bulan Masehi. Bulan Januari sekian, tanggal jam sekian zuhurnya. Sekarang bulan Desember itu kemudian terjadi perubahan. Nah, jadi kita ini beribadah salat berdasarkan peredaran matahari. Adapun puasa haji berdasarkan peredaran bulan. Jadi dua-duanya, baik bulan Hijriyah maupun bulan-bulan Masehi, semuanya dibutuhkan dalam Islam. Dibutuhkan dalam Islam. Wa ja'alal qamara fihinna nura, kami ciptakan padanya bulan sebagai cahaya. Wa ja'alash syamsa siraja, dan menjadikan matahari sebagai pelita, sehingga di siang hari bisa terang benderang karena matahari yang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sekiranya saja ditarik sedikit matahari lebih tinggi dari orbitnya saat ini, itu pasti kita akan kedinginan. Didekatkan sedikit saja, ya, didekatkan mungkin 5 kilo ke 10 kilo ke dekat bumi, pasti kita akan kepanasan. Allah tempatkan sekarang matahari sesuai dengan kebijaksanaannya, sehingga kita tidak merasa kedinginan yang terlalu dan juga tidak merasakan kepanasan yang terlalu. Apalagi di Indonesia, alhamdulillah tidak seperti negara-negara Timur Tengah, ya, atau negara-negara Eropa, begitu dinginnya minta ampun, begitu panasnya luar biasa. Jadi kita ini sebenarnya berada di surga dunia, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, ya. Itulah kebijaksanaan Allah. Wa ja'alal qamara fihinna nur wa ja'alash syamsa siraja. Berikutnya, bagaimana kalau kita tinggal di dunia? Dari mana makanan itu? Allah pun sebutkan, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Minal ardi nabata, masih berkaitan nih, jadi kita nih tumbuh dari tanah juga, makanan kita dari tanah. Lihat aja, ada pisangnya beragam jenisnya, ada mangga beragam jenisnya, ada pepaya beragam jenisnya, ada duren beragam jenisnya. Satu jenis makanan saja beragam macam-macamnya. Alhamdulillah. Apalagi kita kemudian makan dengan beras juga banyak macamnya, ada yang murah, ada yang mahal. Tapi saya tidak setuju, ya, kalau bahasa yang sering beredar beras raskin, beras untuk orang miskin. Kasihan banget orang miskin. Ya beras saja, nggak usah disebut miskinnya, ya. Nah, semestinya begitu, ya. Jadi kita nanti arahkan kepada presiden berikutnya. Mudah-mudahan ada presiden baru yang kemudian bisa menjadikan Indonesia lebih maju, adil dan makmur, sejahtera, dan kemudian bisa membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kemudian istilah-istilah begini bisa dirubah. Kasihan merendahkan masyarakat menjadi
beras miskin khusus untuk orang miskin. Akhirnya dibawa ke rumah kita, oh ternyata dia ya orang miskin ya. Dan itu kita ini sebenarnya masih banyak yang miskin. Kalau kita sering di perumahan-perumahan mungkin oh ini bagus, tapi kalau kita ke kampung-kampung, ada beberapa rumah di kampung-kampung yang belum ada keramiknya. Apa namanya, kalau kita ke mana, ke daerah sana Muara Gembong, tidak ada kemudian MCK-nya. Jadi orang buang di pinggir apa namanya, di pinggir-pinggir laut begitu ya, atau di kali yang ada di depan rumahnya. Waduh, karena nanti akan ditarik oleh air pasang laut. Tapi itu semua MCK-nya belum ada. Nah kalau kita sering ke sana, ternyata di Indonesia masih banyak orang yang kemudian mendapatkan penghidupan yang layak. Padahal Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya raya dari sisi SDM-nya, dari sisi apa buminya itu luar biasa. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kita tidak pernah kelaparan alhamdulillah karena banyaknya makanan. Walaupun sesekali Indonesia mengimpor beras, padahal di era Soeharto itu kita menjadi pengekspor beras. Bahkan kita kelebihan beras alhamdulillah. Tapi setelah itu kemudian petani tidak mendapatkan subsidi baik dari pupuk ataupun yang lain kecuali pengairan. Beberapa tempat yang mendapatkan pengairan. Tapi pupuk sekarang apalagi itu dikurangi subsidinya. Tahun-tahun sebelumnya masih 80 triliun, sekarang turun menjadi 30 triliun saja. Kemana kira-kira? Wallahu alam. Ada mungkin tempat-tempat tertentu yang membutuhkan dana besar sehingga kemudian dialihkan ke sana, dan kemudian petani menjerit karena dia hanya mendapatkan subsidi yang sangat kecil, tidak sesuai dengan sawah mereka, akhirnya harus beli pupuk yang mahal, sedangkan nanti beras tiba-tiba jatuh harganya karena adanya impor beras masuk. Tsumma yu'idukum fi wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian setelah itu kita pun akan masuk tanah. Kita dari tanah kembali ke tanah. Jadi kita ini dari tanah untuk kembali ke tanah. Cuma saja kita harus bedakan ya, yang diciptakan langsung dari tanah cuma Nabi Adam. Jadi Allah yang kemudian menciptakan Nabi Adam itu dari tanah liat, tanah yang basah, lalu dengan tangan Allah membuat Nabi Adam sampai jadi Nabi Adam. Adapun manusia berikutnya itu kemudian Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Adapun kita anak cucunya itu diciptakan dari saripati tanah yang kemudian nanti ada hubungan suami istri, keluar sperma, dari situ kita diciptakan. Tapi sumbernya semua itu dari tanah. Sumbernya kita makan dari makanan dari tumbuh-tumbuhan dari tanah, dan kita kemudian melakukan hubungan suami istri, dari situlah kemudian lahir seorang anak. Dan setelah ini kita akan kembali ke tanah. Jadi dari sini dalil yang menyebutkan bahwa kaum muslimin itu kalau meninggal dunia tidak boleh dibakar, harus kemudian tetap utuh badannya dan dikebumikan di tanah, nggak boleh dibakar. Ini bukan syariat kita membakar jenazah. Ini dalilnya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dari tanah itulah kita akan kembali menghadap kepada Allah di akhirat kelak. Jadi ketika akan terjadi kiamat atau kiamat besar telah terjadi, tiba-tiba nanti kita turun hujan rintik-rintik, lalu kita bagaikan tumbuh-tumbuhan yang baru mau tumbuh dari kuburan, muncul satu-satu, muncul satu-satu, muncul satu-satu, muncul satu-satu dalam keadaan telanjang. Sehingga kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, bagaimana kita tidak malu pada saat itu kita hidup telanjang semua? Kata Rasulullah, tidak. Siapa yang malu? Orang tidak ada lagi yang memperhatikan kemaluan orang lain dan hanya sibuk dengan urusannya masing-masing, karena urusan pada situ adalah urusan yang sangat dahsyat sehingga orang tidak sempat memperhatikan orang lain, hanya dia fokus pada kondisinya sendiri. Kayak ada kebakaran lah, kebakaran, apalagi yang tertimpa adalah kita seumpama, maka tidak sempat lagi melihat orang lain. Yang kita lihat adalah bagaimana menyelamatkan barang-barang yang ada di rumah kita. Jadi kita dari tanah dan akan kembali ke tanah, dan kita akan dibangkitkan dari tanah. Kemudian setelah itu masih berkaitan dengan kehidupan dunia. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata.
dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Alhamdulillah, bumi ini tidak pernah bergerak kecuali ada gempa bumi. Kita tenang hidup di atasnya. Walaupun dunia dalam teorinya berputar, rasa-rasanya Masjid Al-Ghatfan tidak pernah pindah dari sini. Dari sini aja dari dulu begitu ya. Kalau kita masuk jalan tol kayaknya di sini aja, tapi teorinya bumi itu berputar. Wallahu alam. Lagi-lagi ini adalah rahasia Allah, tetapi hikmahnya adalah supaya kita ini merasakan ketenangan dan ketentraman ketika hidup di atas permukaan bumi ini, karena ada gunung yang menjadi pasak dari bumi ini. Litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini. Maka buminya sangat luas, walaupun kita di Indonesia itu lebih luas lautannya dibanding dengan daratannya, sehingga kita ini adalah negara-negara kepulauan. Jadi pulaunya sangat banyak, lautannya sangat luas, dan kita ini buminya, daratannya sangat sedikit. Alhamdulillah. Sehingga kalau kita ini ingin cerdas-cerdas, sering makan ikan, karena ikannya itu banyak sekali. Lautan kita sangat luas, cuma saja terkadang dicuri oleh orang asing, sehingga ikan-ikan yang semestinya mensejahterakan masyarakat Indonesia lagi-lagi dinikmati oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya zaman Menteri Perikanan Puji Astuti, yaitu kemudian kapal-kapal ditenggelamkan karena itu akan merugikan bangsa Indonesia.